Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA di kelas 5 bersama dengan Ustazah Intan. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ustazah Intan akan memimpin doanya dari sini. Silakan anak-anak boleh mengikuti dari rumah ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Aturan pembelajaran IPA hari ini yaitu yang pertama, pastikan anak-anak fokus menonton video pembelajaran ini hingga tuntas ya. Yang kedua, pastikan bekerja tuntas. Yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang sudah ditugaskan. Yang keempat, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Boleh melalui Classroom atau jika Classroomnya masih terkendala, silahkan kirimkan tugasnya melalui walasmu di pesan pribadi WhatsApp. Kemudian yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi hari ini atau pengerjaan proyeknya. Jadi, silakan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada yang butuh ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar Classroom atau di Google Meet saat sesi Google Meet bersama dengan Ustazah Intan. Lagu tema hari ini nadanya adalah Hafana. Ustazah Intan akan mencontohkan. Anak-anak boleh mengikuti dari rumah ya. 1, 2, 3. Makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi. Melakukan aktivitas hari-hari, asupan makanannya sehat dan badan jadi kuat, oh penyakit hilang. Seperti itu lagu tema kita pekan ini. Saat ini kita sedang berada di tema 3, subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tubuh manusia bekerja dengan baik dan memiliki metabolisme yang lancar ketika secara teratur atau rutin diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat yang bergizi itu bukan hanya membuat tubuh bekerja sebagaimana mestinya, namun juga akan melindungi tubuh dari resiko terkena penyakit-penyakit dari luar maupun dari dalam. Semua orang, baik dari bayi, anak-anak hingga dewasa, perlu dibiasakan untuk membentuk pola makan yang teratur, sehingga itu bertujuan untuk menjaga bagian dari kesehatan tubuh. Dan untuk memenuhi kebutuhan harian tubuhnya perlu dipilih dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita juga perlu tahu jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita di setiap harinya. Agar kebutuhan nutrisi kita terpenuhi, maka kita bisa memperoleh kalori itu dari makanan. Zat gizi yang memberikan energi terbanyak adalah lemak, yaitu 9 kalori per gram. Sedangkan untuk karbohidrat 4 kalori per gram dan protein 4 kalori per gram. Namun, kelebihan asupan kalori ini jika tidak diimbangi dengan olahraga yang rutin,
maka akan terjadi penumpukan lemak yang nantinya akan menimbulkan obesitas pada tubuh. Oleh karena itu, sangat baik bila kita mampu menghitung kebutuhan kalori harian dan mengaplikasikannya dalam pemilihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari serta diimbangi dengan olahraga rutin. Sekarang ini kan sedang maraknya olahraga bersepeda. Jadi anak-anak bisa mencukupi kebutuhan nutrisimu dengan makanan yang bergizi dan diimbangi dengan olahraga rutin setiap minggunya. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit organ pencernaan manusia dan cara memelihara kesehatan pencernaan manusia. Lalu, di sini ada contoh penyakit pencernaan manusia. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, diare. Yang kedua adalah sembelit. Yang ketiga, apendisitis atau radang usus buntu. Yang keempat, gastritis atau radang pada lambung. Nah, mungkin beberapa dari kita pernah mengalami penyakit ini, baik diare, sembelit, atau apendisitis dan gastritis. Hari ini akan sedikit Ustazah Intan jelaskan tentang penyakit ini dan tentang cara memelihara kesehatan pencernaan manusia. Yang pertama adalah diare. Diare adalah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami frekuensi buang air besar yang sering dan fesesnya yang dikeluarkan itu menjadi encer. Diare ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti infeksi bakteri difteri, nama bakterinya, atau disentri, kemudian zat-zat beracun seperti makanan, minuman yang tidak bersih dan sehat. Kemudian hal ini dapat menyebabkan penyerapan air di usus besar sehingga kondisi feses yang dikeluarkan yaitu cair. Yang pertama, kita akan membahas tentang diare. Diare adalah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami frekuensi buang air besar yang lebih sering dan kondisi fesesnya menjadi encer. Hal ini bisa diakibatkan oleh infeksi bakteri disentri, zat-zat beracun bisa dari makanan maupun obat-obatan, dan makanan minuman yang tidak sehat atau bersih. Kemudian hal-hal ini juga menyebabkan gangguan penyerapan pada usus besar sehingga sisa makanan yang ada di dalam tubuh masih banyak mengandung air dan kondisi fesesnya menjadi encer. Hal yang perlu dilakukan dengan beristirahat dan banyak minum air supaya tidak mengalami dehidrasi, karena kebanyakan penderitanya mengalami dehidrasi karena terlalu banyak mengeluarkan air dari dalam tubuh. Di sini ada gambaran usus besar orang yang terkena diare kronis. Nah, seharusnya usus besar itu fungsinya untuk menyerap air. Namun, di sini kondisinya usus besarnya tidak mampu menyerap air sehingga airnya masih bercampur dengan feses dan dikeluarkan dari anus dalam bentuk encer. Nah, diare kronis ini dapat berlangsung lebih dari 4 minggu, bahkan dapat menyebabkan komplikasi yang serius, terutama dehidrasi. Selanjutnya yaitu sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah kebalikan dari diare. Kalau diare lebih sering, kalau konstipasi atau sembelit ini adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Akibatnya, tinja atau fesesnya menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari anus.
Nah, ada berbagai alasan yang menyebabkan sembelit. Pertama, kurang minum. Kemudian bisa juga karena kurang makanan yang berserat, seperti sayuran, buah-buahan, atau dapat dikonsumsi dari puding atau agar-agar, dan tidak membiasakan diri buang air besar setiap harinya. Ini adalah gambaran bagaimana keadaan rektum ketika dalam keadaan normal dan kronis konstipasi. Nah, di sini fesesnya tidak dalam kondisi normal ya ketika konstipasi, yaitu ada peradangan di bagian rektumnya, sehingga feses yang dikeluarkannya lebih kering dan sulit dikeluarkan. Selanjutnya, apendisitis, atau disebut juga dengan peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Infeksi ini bisa mengakibatkan peradangan akut sehingga memerlukan tindakan bedah segera untuk mencegah komplikasi yang umumnya berbahaya. Usus buntu ini merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis yang berukuran sepanjang 5-10 cm dan terhubung pada usus besar. Gejala utamanya bisa berupa nyeri pada perut atau disebut juga dengan kolik abdomen. Biasanya nyerinya itu di bagian kanan bawah perut. Nah, ini berasal dari pusar lalu bergerak ke bagian kanan bawah perut dan dalam beberapa jam bisa dapat bertambah parah. Bahkan itu bisa kita rasakan ketika kita bergerak, menarik napas dalam-dalam, batuk atau bersin. Bahkan bisa datang tiba-tiba nyerinya itu dan saat penderitanya sedang tidur. Banyak faktor yang diduga dapat membuat seseorang mengalami radang usus buntu. Yang pertama, hambatan pada pintu rongga usus buntu. Yang kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tinjanya itu ditumbuhi oleh parasit yang menyumbat rongga usus buntu. Kemudian bisa juga karena cedera pada perutnya atau kondisi medis seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease. Di sini ada gambaran bagaimana kondisi normal appendix atau usus buntu dan ketika terkena infeksi. Nah, di sini ada pembengkakan ya, sebelah yang gambar B itu merupakan usus buntunya mengalami peradangan, sehingga dalam kasus yang parah jika sudah menyebabkan komplikasi bisa diambil tindakan bedah atau operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, gastritis. Nah, gastritis ini merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung ada lapisan yang disebut dengan lapisan mukosa lambung. Nah, ini terdapat kelenjar yang mengeluarkan asam lambung maupun enzim pencernaan seperti pepsin misalnya. Kemudian, untuk melindungi lapisan mukosa lambung terdapat juga yang namanya lendir atau mukus yang tebal. Namun, jika lendir atau mukus yang tebal ini sudah rusak, maka akan rentan mengalami peradangan. Selanjutnya, secara umum gastritis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis ini yang akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat namun hanya bersifat sementara. Misalnya, si penderitanya ini awalnya baik-baik saja, namun ketika beberapa hari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan menyebabkan peradangan pada lambung, nah tiba-tiba penderitanya ini merasakan nyeri pada ulu hatinya. Bahkan beberapa penderita akan menyebabkan sesak pada pernapasan dan sakit pada bagian tulang rusuk belakang. Nah, namun ini hanya bersifat sementara. Jika sudah ditangani oleh dokter, biasanya akan diberikan suntikan untuk meredakan nyerinya, nanti akan sembuh. Berbeda dengan gastritis kronis, ini merupakan peradangan di lapisan lambung yang terjadi secara perlahan, namun dalam waktu yang lama, bahkan bisa menyebabkan kanker.
Nah, contoh gejalanya seperti berikut ini. Yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih pada perut bagian ulu hati. Kemudian perutnya terasa kembung, cegukan, mual, muntah. Bahkan ada yang sampai hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, kemudian buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan yang lebih parahnya bisa sampai ada yang muntah darah. Kemudian, beberapa penyebab gastritis adalah yang pertama infeksi bakteri. Itu bisa diawali dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian pertambahan usia. Semakin menua usia, maka lapisan mukusnya akan sedikit menghasilkan lendir dan bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan mukus sehingga rentan mengalami peradangan pada lambung. Kemudian berlebihan meminum alkohol dan minuman bersoda ini juga dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri, atau yang terakhir yaitu autoimun dari kekebalan tubuh si penderitanya. Ini adalah gambaran lambung penderita gastritis akut. Di sini ya ada bagian yang luka di lapisan mukosa lambungnya. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan dan bahan makanan. Yang ketiga, minum air putih sesuai jumlah kebutuhan tubuh. Yang keempat, makan secara teratur. Yang kelima, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kemudian yang selanjutnya, menghindari makanan yang terlalu panas atau dingin. Ini juga bisa menyebabkan peradangan pada bagian pencernaan. Mengurangi makanan yang banyak mengandung gula, kalau ini bisa merusak kesehatan gigi. Mencuci tangan sebelum makan. Hal ini penting dilakukan karena khawatirnya di tanganmu ini terdapat banyak bakteri. Jadi sebelum makan sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu ya. Membiasakan untuk mengunyah makanan hingga halus, karena semakin halus makanan maka akan semakin mudah untuk dicerna. Yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat sehingga tidak kesulitan untuk buang air. Nah, anak-anak, kesimpulannya, contoh penyakit pada organ pencernaan manusia diantaranya ada diare, sembelit, apendisitis atau radang usus, dan gastritis atau radang lambung. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami frekuensi buang air besar lebih sering dan fesesnya menjadi encer. Sembelit adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami frekuensi buang air besar lebih lama dan fesesnya menjadi padat dan sulit dikeluarkan dari anus. Apendisitis merupakan penyakit peradangan pada usus buntu atau appendix. Kemudian gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Nah, organ pencernaan ini tentunya bisa dapat kita jaga dengan baik jika kita dapat memeliharanya dengan baik dengan cara salah satunya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur. Nah, jadi anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa melakukan hidup sehat seperti Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW selektif terhadap makanan yang dikonsumsinya, yaitu pilih-pilih makanan. Namun artinya di sini adalah memilih makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Yang ketiga, makan dengan tenang, tumanina, tidak tergesa-gesa, dan dengan tempo yang sedang. Keempat, cepat tidur dan cepat bangun. Yang kelima, Rasulullah istiqomah melakukan puasa sunnah di luar puasa Ramadan. Kita bisa menerapkan kebiasaan
puasa Senin Kamis atau puasa sunnah lainnya selain di luar puasa Ramadan, karena ternyata berpuasa ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan organ pencernaan. Nah, anak-anak, proyek IPA hari ini yaitu silahkan buat sebuah poster tentang penyakit pencernaan manusia atau cara memelihara kesehatan pencernaan manusia di buku gambar A3-mu. Kemudian, beri warna dan gambaran atau hiasan sesuai dengan kreativitasmu, asalkan sesuai dengan tema ya, yaitu temanya tentang penyakit dan cara memelihara kesehatan. Di sini ada contoh, ini hanya contoh saja, yaitu hindari gorengan saat berbuka. Nah, itu berarti ada kalimat perintahnya di sana, yaitu menghindari gorengan. Dan ada tentang bagaimana gangguan pada sistem pencernaan manusia. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran IPA hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah ya. Kita tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih Ustazah Intan sampaikan kepada anak-anak karena sudah menonton video pembelajaran hari ini dengan tuntas. Ditunggu untuk pengerjaan proyeknya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.